Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Mari kita mau menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Kita siapkan hati kita. Dia ada di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya Dia akan menjamah kita semua dengan kekuatan yang baru. Mari kita mau mengangkat hati kita. Pujian kita, penyembahan kita kepada Allah kita. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang selalu setia di dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, haleluya. Terima kasih Yesusku. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku.
kita semua sama-sama bangkit berdiri. Katakan hanya Engkau di hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang terindah di dalam hidupku Yesus. Haleluya. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku sebagai persembahan yang hidup dan persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hatiku, ku membawa hati. Amin Yesus. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Amin Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu, membawa hidupku, membawa hidup di altar-Mu Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hatiku bagimu Tuhan. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, membawa hidup Yesus. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku untuk Yesusku yang terindah, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku sekali lagi untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Kami datang dengan wajah yang tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Engkau yang termulia, Engkau yang terbesar di dalam kehidupan kami Yesusku. Engkau Allah yang patut disembah dan diagungkan. Engkau Allah yang patut untuk kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami umat-umat Tuhan. Kami dapat datang menghampiri tata-Mu yang kudus. Kami berada di rumah-Mu Tuhan. Dengan rasa syukur kami. Bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau beri bagi kami. Sehingga Engkau boleh mengumpulkan kami lagi di tempat ini. Satu kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan kami. Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan.
Terimalah setiap persembahan kami. Terimalah setiap puji-pujian kami yang kami naikkan kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau melawat kami di tempat ini. Engkau menjamah setiap kami, memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Bahkan sebentar lewat firman-Mu, oleh hamba-Mu yang sudah Tuhan utus di tempat ini. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Taruh setiap perkataan-Mu di dalam mulutnya. Sehingga apapun yang disampaikan, kami percaya itu semua daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga seluruh kami di tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan, kami memperoleh kekuatan baru. Kami memperoleh gairah yang baru di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang sanggup mengubah kami. Hanya firman-Mu yang sanggup memulihkan setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Beracaralah di tempat ini ya Roh Kudus. Engkau beracara di tempat ini. Menjamah setiap kami dari muka belakang atas Tuhan. Tuhan berkati kami. Lawat kami dengan kuasa-Mu. Dan kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus Engkau pimpin dari permulaan pertengahan hingga selesainya. Dan hanya nama-Mu yang ditinggikan. Dan hanya nama-Mu yang diagungkan Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah siap untuk memuji-Mu. Untuk menyembah-Mu dan meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya mengundang adik-adik sekolah minggu. Mereka juga akan dilawat Tuhan lewat ibadah mereka di kelas mereka masing-masing. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih sukacita, damai sejahtera. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang dengan kasih kita berdiri, kita mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan, sekali lagi kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi anak-anak boleh ikut di dalam sekolah minggu. Mungkin sebagian daripada anak-anak ada yang masih belum bisa hadir, entah karena waktu libur ataupun hal-hal lain. Mungkin ada yang sakit, Tuhan juga boleh menolong dan menguatkan mereka. Setelah ada pergumulan yang lain, Tuhan juga melindungi mereka. Yang ada di luar kota, Tuhan juga tetap memakai papa mama, membawa mereka ke gereja di sekitar mereka sedang liburan. Dan saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak yang Tuhan sudah hadirkan, untuk Mio dan Henok, dan juga beberapa teman-teman yang mungkin akan datang. Tuhan boleh memberkati mereka pribadi, lepas pribadi. Tuhan juga boleh memakai setiap guru-guru sekolah minggu di dalam persiapan mereka memberitakan firman-Mu. Tuhan kiranya boleh memberkati jam-jam kami di depan, sehingga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Sama beribadah adik-adik, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Sekali lagi mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang sungguh baik dan luar biasa. Amin. Roh tercurah dari surga. Mari saya yakin dan percaya Allah ada di tempat ini. Kita siap untuk menerima kuasanya. Sama-sama kita tepuk tangan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam
Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sekali lagi, satukan hati kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Lebih semangat lagi. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sekali lagi, satukan hati kami Tuhan. Satukanlah roh kami. Mari sama-sama kita bergandengan tangan ya. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah, Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, Roh tercurah dari
Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu merasakan jemaat Tuhan. Saya percaya puji-pujian yang kita naikkan, Allah melawat kita di tempat ini. Kita siapkan hati kita. Dia rindu mau berbicara kepada saya dan saudara pagi hari ini. Siapkan hatimu, tanah hatimu biar Tuhan isi dengan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Bekerjalah di tempat ini ya Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, amin Yesus, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Yesus, amin Tuhan. Ini kami umat-Mu Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Katakan demikian jiwaku Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu, hadir-Mu di hidupku, memulihkan setiap hal, memulihkan
hidupku, di hidupku. Ya Tuhan, seperti puji-pujian yang sudah kami lantunkan, biarlah itu bukan cuma satu lantunan suara keluar dari mulut kami, tapi kerinduan yang keluar dari kedalaman jiwa kami. Kami rindu bahwa kami sungguh-sungguh mempunyai pengalaman perjalanan pribadi dengan Roh Kudus yang Engkau utus sebelum Engkau naik ke surga. Engkau janjikan setiap orang percaya sejak kemenanganmu di kayu salib, kebangkitanmu dari kematian, dan naikmu ke surga, Engkau akan mengaruniakan seorang penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus yang sangat berguna bagi setiap kami. Bantu kami untuk belajar dan mengenalnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau ada dan hadir di antara kami, dan Roh-Mu bekerja memimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua yang diberkatin katakan amin. Silakan dulu duduk. Shalom, salam sehat semuanya, salam sejahtera. Salam ketemu lagi bagi yang pernah masih ingat bertahun yang lalu kita kena ketemu masih di Panin ya. Ya beberapa orang mungkin masih ingat, beberapa mungkin ada yang baru juga ya. So salam kenal dan salam kembali. Jumpa kembali. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu pelajaran rohani yang penting tentang dinamika hidup pelayanan dalam pimpinan Roh Kudus. Penekanannya adalah peranan Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai orang percaya, pelayanan kita, keluarga kita, dan bahkan gereja kita. Khususnya di dalam konteks di mana hari ini adalah kita sedang memperingati peringatan dicurahkannya Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ini kebaktiannya bisa begini ya suasananya, atau karena hari ini Pentakosta jadi begini? sorry ya. Soalnya saya kenal Pak Tikyu ini, cicinya yang saya kenal ya. Beliau manggil saya Sukbo, kelewatan gak? Coba saya muda gini dipanggil Sukbo sama dia. Gak tahu belajar silat dari mana, entah saya belajar silat dari mana dipanggil. Kenapa sih ceritanya saya jadi Sukbo Pak? I don't know where it come from ya. Itu kami dari aliran-aliran yang mestinya tuh anti yang begini-begini ya. Saya enjoy sekali dengan kebaktian itu. Saya dari GKI Anugerah Bandung. Suami saya Henry, dan salam juga dari suami saya untuk jemaat di tempat ini. So mari kita baca firman Tuhan. Sebelumnya kita buka Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Satu bagian yang indah yang Tuhan Yesus katakan. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan di mana Yesus terakhir kali datang ke Yerusalem, itu dia berdiri dan berseru berkata, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya, barang siapa haus datanglah kepadaku dan minum. Lalu kalau kita baca belakangan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hidupnya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sekarang Tuhan Yesus sudah datang, sudah dimuliakan. Jadi ini digenapi sejak Tuhan Yesus datang, mati di kayu salib, bangkit, dan kemudian naik ke surga dan mengutus rohnya ya. Lalu satu bagian yang terkenal lagi daripada ayat tentang Roh Kudus di dalam Yohanes pasal 14:26 dan pasal 15 ayat 26. Klik yang berikutnya ya. 14:26 berkata demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu 15 ayat 26. Kami kalau di saat itu menghafal ayat-ayat kunci, saya suka sekali menghafal kode-kode nomornya. Ini penomoran gak ada yang kebetulan, semua tentang Roh Kudus. 14:26, 15:26, 16 juga nanti ada juga, dekat-dekat juga semua tentang Roh Kudus ya. 15:26 berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Ini sebagian kecil daripada firman Tuhan tentang Roh Kudus yang akan mendasari pembahasan cerita kita tentang Roh Kudus pada hari ini ya. Saudara, kalau kita mau bicara soal Roh Kudus, klik yang berikutnya. Ini adalah hal-hal penting karena ini merupakan pelajaran fundamental banget, mendasar sekali bagi orang percaya. Di dalam kelas pembinaan murid Kristus, orang yang baru percaya mau memutuskan mau dibaptis, mau jadi murid Tuhan Yesus. Kebetulan saya pada tahun 2000 menyusun bahannya, saya kasih nama menjadi murid Kristus. Dan di dalam bahan saya katekismus untuk jemaat kami, calon jemaat, saya ajarkan fondasi orang percaya gak usah banyak-banyak macam-macam, berbagai doktrin boleh nanti aja belajarnya. Tapi kalau baru percaya Tuhan, yang penting mesti diingat fondasi utama kehidupan orang percaya. 1, klik firman Tuhan. 2, Roh Kudus. Dan 3 adalah iman. Firman Tuhan, kita belajar tentang firman. Pentingnya bagaimana hidup dalam firman ya.
Lalu yang kedua tentang Roh Kudus. Wah, ini yang penting, klik lagi. Ini yang penting banget. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong kita ngerti firman yang kita mesti jadikan fondasi kehidupan. Ya, Roh Kudus yang menolong kita ngerti bagaimana menerapkan firman dalam kehidupan. Roh Kudus yang menolong kita nanti bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan sesuai dengan firman itu dalam aneka situasi yang mudah dan sulit. Yang pelik, yang menjebak dan lain sebagainya. Lalu fondasi yang ketiga adalah tentang iman. Bagaimana kita punya iman yang sehat dan itu pun membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Jadi belajar tentang Roh Kudus itu bagi saya merupakan satu akar fondasi. Bangunan itu fondasinya penting. Kalau pohon itu akarnya penting. Saya tampilkan di sini gambar akar daripada satu pohon yang namanya pohon yang besar sekali di Amerika. Siapa yang tahu itu pohon apa? The word largest tree, yaitu the giant sequoia. Ya, nah, lagi ke Amerika itu saya sempat pergi ke sana ya. Lalu di situ kita lihat pohon besar sekali. Aduh, dia punya batang itu berapa orang begini aja baru bisa ketangkep gitu ya. Jadi besar sekali ya, ada yang diameter sampai 7 meter dan lain sebagainya ya. Jadi dibandingkan tuh ya, akar daripada pohon sequoia itu supaya bisa tinggi tahan terhadap angin di atas bukit, itu akarnya tuh harus lebar dan kuat sekali ya. Setelah ribuan tahun tadi tuh ada pohon yang tumbang, dilihat akarnya tuh gede sekali gitu ya, luar biasa. Klik berikutnya, coba kita lihat bagaimana besarnya. Kenapa pohon ini bisa menahan angin yang besar, bisa bertahan, bertumbuh tinggi? Karena punya akar fondasi yang kuat dan lebar. Dibandingkan dengan bangunan Liberty Skill ya, Liberty Statue, aduh jadi bingung, patung Liberty gitu ya di Amerika itu ya, dibandingkan dengan Apollo begitu ya, itu lihat akarnya itu begitu besar. Klik. Jadi saudara sekalian, di dalam hidup orang percaya, Roh Kudus itu punya peranan seperti akar bisa menopang kehidupan pohon yang tinggi dan besar. Begitu juga dengan Roh Kudus. Kalau kita nggak kenal Roh Kudus, kalau kita nggak mengerti bagaimana hidup bergaul intim dengan Roh Kudus, maka fondasi kehidupan iman kita benar-benar rapuh dan goyah. Gampang sekali tercabut oleh hempasan kehidupan ya. Jadi Roh Kudus itu sangat penting. Dan kita memang kalangan Injili biasanya nggak terlalu banyak bicara soal Roh Kudus, lebih banyak bicara soal firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran Alkitabiah. Padahal kalau nggak ada Roh Kudus nolong kita ngerti, kita bisa ngerti apa sih? Kalaupun kita sudah ngerti firman Tuhan, nggak ditolong oleh Roh Kudus untuk menerapkannya, karena itu berkaitan dengan masalah penyangkalan diri, ketaatan, iman, pasrah, percaya. Mana bisa kita taat kepada firman yang kita mengerti? So Roh Kudus is very important ya. Kita lihat bagaimana peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Bisa dibantu nggak? Klik. Ya, sampai sini betul ya. Sebetulnya apakah karya Roh Kudus dalam hidup kita? Saya simpulkan sederhana untuk satu pemahaman rangkuman yang mungkin setiap kita perlu ada ya. Karena saudara sekalian udah ikut Tuhan, udah lama ngerti firman Tuhan, bagi saya penting ngerti Roh Kudus dalam hidup kita itu seperti apa. Pertama, seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 7, ada 3 peranan penting bagi saya yang mendasar tentang Roh Kudus. Pertama, apakah pekerjaan Roh Kudus bagi hidup kita sebagai orang percaya secara pribadi orang per orang? Satu, peranan Roh Kudus adalah melahirbarukan. Saudara tahu kan istilah lahir baru? Saudara, kita pikir percaya Tuhan Yesus itu adalah urusan kita dengar Injil, kita mengerti apa yang disampaikan. Soal orang bisa menyampaikannya dengan sederhana, dengan baik, dengan logis, runtutnya baik sehingga orang mengerti lalu memberikan respon begitu kan ya. Ya kalau saya ngerti baru saya bisa percaya. Itu pekerjaan melahirkan baru, itu pekerjaan Roh Kudus yang tidak bisa digantikan, dilakukan oleh siapapun juga kecuali oleh Roh Kudus. Orang boleh pinter, tapi kalau tidak dibantu Roh Kudus itu nggak sampai kepada satu pengalaman pribadi menerima Injil dan meresponi lalu dia percaya dan mengalami perubahan hidup. Jadi ciptaan yang baru ya di dalam Tuhan Yesus. Enggak loh saudara sekalian. Enggak peduli orang mungkin agak kurang pinter gitu ya. Sekolah. Orang kurang pinter bukan karena sekolahnya kurang banyak loh. Belakangan saya belajar tentang mental health, tentang otak manusia ya. Itu rumit sekali ya. Ini otaknya ada hampir 100 miliar syaraf yang menentukan seseorang tuh jadi pribadi seperti apa. Itu kalau ada bagian tertentu karena proses pembuatannya, penciptaan Tuhan di dalam kandungan ibu mengalami gangguan, kena virus, kena cedera, ada bagian terganggu, bagian mananya tuh mungkin pengaruhnya secara fisik, kontrol fisik,
bisa pengaruhnya kepada kontrol cara berpikir. Jadi kurang pinter gitu loh. Ya, perlu banyak effort untuk melatih, belajar sehingga bisa berpikir seminimal mungkin normal gitu kan. Saudara kayak begitu kalau enggak dikasih bantuan itu ya bagaimana dia bisa ngerti. Dan saya makin mengerti peranan Roh Kudus itu penting sekali untuk membuat orang bisa percaya. Bukan karena dia pintar, bukan cuman karena upbringing daripada family-nya bagus, latar belakang keluarganya Kristennya kental gitu kan. Kalau nggak ada pertolongan Roh Kudus, kemurahan Tuhan, nobody can come to Christ. Percaya nggak saudara? Jadi kalau kita bisa percaya Tuhan Yesus, kita mesti rendah hati bersyukur. Siapa kita kok kita bisa ngerti, bisa percaya. Ada amin? Saudara amazing banget. Saya belakangan belajar tentang mental itu tentang otak. Orang itu kalau nggak dikasih sama Tuhan anugerah ini nih wirednya itu bisa ngerti, nggak bisa jadi teolog loh, nggak bisa jadi orang pintar loh. Jadi jangan sombong kalau jadi teolog jadi orang pintar. Karena Tuhan ngasih bagian itu yang mesti dikembangkan. Tapi kalau nggak ada pekerjaan Roh Kudus juga kagak nyampe kemana-mana. Jadi pertama pekerjaan Roh Kudus bagi kita secara rohani, orang percaya di dunia ini, semua orang di dunia itu menolong orang bisa connect back, kembali terhubung dengan Allah penciptanya, mengerti karya keselamatan Tuhan Yesus. Injil perlu diberitakan karena itulah kayak batu loncatan, partikel-partikel information yang Roh Kudus pakai untuk membangkitkan iman dalam diri seseorang. So, Roh Kudus pekerjaan pertama adalah melahir barukan. Is blessing kalau saudara bisa percaya Tuhan Yesus. Yang kita doakan bukan cuma ngomongnya yang baik, kesaksian yang baik bagi anak cucu kita. Berdoa mohon Roh Kudus membukakan, mengkoneksikan sambungan pengertian, processing data, pemahaman, dan yang membangkitkan iman di dalam keturunan kita, anak cucu kita atau siapa aja yang kita kabarin Injil. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kepribadian setiap pribadi adalah mendewasakan. Kalau sudah lahir baru, udah percaya Tuhan Yesus, itu baru langkah pertama yang boleh kita syukurin. The rest itu adalah kerjasama, kolaborasi, sinergi antara Roh Kudus, Allah Bapa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, dan orang yang sudah lahir baru. Yang belum lahir baru nggak punya connection kesadaran yang clear, crystal right ya dengan Tuhan, tentang Tuhan. Tapi begitu percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus tuh membangkitkan kayak satu channel yang udah connecting gitu loh. Kalau lampu di dalam ruangan tertutup tuh satunya udah turn on itu semua klik nyala gitu loh. Ya. Nah, pekerjaan Roh Kudus yang berikutnya adalah bagaimana seseorang yang baru percaya dengan berbagai macam latar belakang, pengalaman hidup, upbringing, rumah tangga, keluarga, pembelajaran apapun juga bertumbuh di dalam pengenalan pribadi akan Allah melalui firman-Nya, mengenal siapa Tuhan, memahami menikmati hubungan dia sebagai anak dengan Allah, sebagai Bapa seperti apa. Dan pelan-pelan bukan cuma belajar kenal, belajar mempercayakan hidup, belajar percaya perkataan perintahnya dan mentaatinya. Dalam hal yang mustahil, yang muskil, yang sulit. Dalam hal yang tadinya mungkin sepertinya biasa-biasa saja sampai hal yang sulit. Keputusan pekerjaan, keputusan jodoh, keputusan masa depan, keputusan pertimbangan-pertimbangan bisa sampai seluruh seantara hidupnya itu bisa dipercayakan, taat, ngikutin, nunggu, bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan karena ada kepekaan dengan Roh Kudus. Saya sedang baca kitab Perjanjian Lama sampai kepada cerita tentang Saul ya. Bagaimana Saul membuat banyak pertimbangan yang awalnya begitu rendah hati. Tetapi makin belakang dia makin nonjol egonya. Dan mengabaikan signal-signal daripada tuntunan Tuhan atas hidupnya. Dan dia kehilangan banyak berkat yang sebetulnya Tuhan sudah percayakan kepada dia. Kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak semuanya tumbuh sama-sama jadi orang percaya yang dewasa, baik, dan punya kesaksian hidup, kontribusi yang menjadi berkat. Betul? Tapi ada yang berjalan dengan baik. Kenapa ada yang baik, ada yang gak baik? Nah, kalau di sini bukan sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus, juga ada tanggung jawab bagian orang percaya. Ya, dan Roh Kudus membantu kita mendewasakan bagaimana kita bertumbuh. Saudara sekalian, saya dan keluarga itu mempunyai pengalaman yang boleh kami katakan agak-agak unik ya. Banyak sisi-sisi tikungan-tikungan tajam dan terjal dalam kehidupan kami sebagai keluarga dan peranan kami sebagai hamba Tuhan. Membesarkan dua anak titipan Tuhan yang luar biasa istimewa. Anak-anak yang cerdas, yang kreatif ya, yang punya banyak strong will, keinginan keputusan yang kadang-kadang bikin kami terkejut-kejut begitu kan ya. Dan di dalam perjalanan mereka dan kami sendiri saya makin belajar bahwa sungguh-sungguh pekerjaan Roh Kudus lah yang menolong kami ada di mana kami berada sekarang. Tetap tabah, tetap tangguh. Besok kita ceramah tentang
bagaimana kita tangguh menghadapi dinamika hidup. It's a real story, ya, not of others, but in our own life, in my own life itu saya makin merasakan betul kalau bukan Roh Kudus menolong, is impossible. Saat-saat kami, saya sebagai ibu, saya sebagai istri, saya sebagai ibu dari anak-anak yang melewati perjalanan hidup yang sulit, yang terjal ketika putri kami, ya, kehilangan suaminya, tabrakan mati. Padahal dia dapat suami itu dapat susah loh, saudara sekalian. Anakku cantik, anakku, ya menurut mamanya cantik, orang lain sebodoh ngomong apa ya. Menurut saya cantik lah, papa mamanya modalnya lumayan gitu ya. Pandai gitu kan ya, idealis, musician gitu kan. Jadi susah cari jodoh tuh saudara sekalian. Udah susah-susah dapat, bagus gitu ya. Mati tabrakan saudara sekalian. Tragis gak? Anak saya terpukul banget. Saya tuh melayani orang mati, orang meninggal tuh banyak. Menghibur orang tuh banyak. Ya, tapi menghibur anak sendiri waktu dia ditinggal sama suaminya tuh gak gampang. Saat-saat dia tidak mau didekati, saat-saat dia mau menyendiri, saya cuma bisa berdoa, hanya Roh Kudus yang bisa bekerja. Saya tidak bisa hadir, tapi Roh Kudus bisa hadir. Kemana saja dia melarikan diri. Ke ujung dunia, diving ke dalaman laut. Tuhan ada di situ dan Tuhan, aku percayakan anakku pada dia. Dan aku sendiri dikuatkan sama Tuhan. Dan itu pengalaman saya belajar dewasa, kuat dalam sisi yang berbeda. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus yang menolong, saya mungkin juga udah jadi orang stres dari dulu-dulu, saudara. Ya, waktu putra kami mengalami pukulan yang kedua, brang gitu kan ya. Wah, itu lain lagi ceritanya. Datanglah besok cerita lebih itu ya. Itu saat-saat sepanjang hidup belasan tahun kami belajar hanya karena Roh Kudus menolong kami. Kami belajar dewasa di dalam menghadapi tikungan-tikungan tajam kehidupan ketika putra kebanggaan kami juga yang sudah susah-susah mau sekolah, nggak mau sekolah, akhirnya bisa hampir lulus sekolah, jebret karena sakit di Australia semester ke-7 yang dulu nggak berani dibukakan. Kenapa? Karena itu merupakan kalau stigma, itu aib, itu mitosnya orang kena sakit begitu tuh udah besai, masa depannya hancur. Orang punya sakit gitu keluarganya nggak bener, pasti punya masalah. So how can I openly say about what's going on, what happened with our son? Yang cakep, yang ganteng, yang pinter, jebret, kena bipolar. Masuk ke rumah sakit rehabilitasi. Orang pikir kita ke Amerika, ke Australia jalan-jalan suami istri hamba Tuhan giliran 2 minggu sekali ke sana, mana tahu tiap hari jalannya pulang balik ke rumah sakit. Dari pagi terbit matahari sampai terbenam rumah sakit tutup baru kita pulang. Just to accompany my son. 2011. Itu saudara-saudara hidup saya mengalami banyak hal. Dan di dalam pengalaman itu saya bertumbuh di dalam pengertian tentang Tuhan, tentang firman, kebenaran, menjalani hidup, memperlakukan orang, melewati kesulitan. Roh Kudus gak berhenti membantu. Ada saat kami sebagai hamba Tuhan tuh tidak tahu mesti berdoa bagaimana. Suami saya sebagai gembala sidang tuh pernah satu titik kalau diminta khotbah tentang parenting, udah jangan dah, tolak. Kita nggak punya stand firm to say something good about parenting karena our kids, anak-anak kita mengalami masa sulit. Wah, itu pukulan besar. Kalau tentang soal suami istri doesn't matter ya, tentang kepemimpinan gereja pelayanan, is oke aja. Tapi tentang parent kita nggak berani bicara. Roh Kudus mengajar kami rendah hati, menghadapi semua dengan hanya menunggu Tuhan, what is your plan for us? Dan di dalam saat sulit suami saya pernah bahkan tidak berani ngajar kelompok kecil tentang doa. Saudara tahu 40 days of prayer? Rick Warren kan 40 days of purpose, 40 days in the word, 40 days of community, 40 days of prayer. Gereja kita ngikutin semuanya per tahun tuh keluar. Nah waktu itu 40 days of prayer ada kalangan pemimpin tertentu yang gak ada tempat karena ya gitu kadang-kadang maaf di sini mah kali gak ada ya. Kan suka ada di gereja tuh orang-orang yang kalau dipimpin sama si itu mah gak mau, kayaknya gak level gitu. Ya gak ngomong sih gitu, cuman dari sikapnya, dari kelihatan alasannya banyak. Maunya dipimpin, anggapan mereka sama kalangan orang ini baru masuk. Nah orang itu cuman bisa dipimpin sama suami saya, beberapa orang itu. Pak Hendro tolongin dong katanya. Yang 40 days of prayer, gak usah dah. Doa kita juga belum dijawab sama Tuhan. Because we are in the middle of waiting, what is God's plan for our son? Saudara dalam saat-saat seperti itu, siapa yang menjadi kekuatan pertolongan kita untuk ngerti? Dan Roh Kudus di situ nggak berhenti menolong saudara sekalian. Belakangan ini ada sesuatu yang sedang kami tempuh dan aku bersyukur Roh Kudus sudah menguatkan kami sampai hari ini. Yang membuat suamiku berkata setelah melewati semuanya, we can see life differently.
Orang kalau nggak ngalamin banyak gitu ya, cuma hidupnya mulus-mulus lancar-lancar, kayaknya enteng-enteng aja hidupnya, digampangin ya. Kita udah makan cukup banyak, gak sangat banyak, cukup banyak kepahitan hidup. Dan oleh Roh Kudus menolong tetap tabah, setia, tekun, tetap melayani Tuhan tanpa bragging on anything. Wah orang tuh, wah udah mencapai ini, kita mau banggain apa? Kita banggain kemurahan Tuhan. Dan itu adalah pengalaman didewasakan Tuhan karena Roh Kudus hadir. Tolong menghibur, memberkati. Roh Kudus memberdayakan setiap orang percaya. Ketika dia lemah, ketika dia tidak berdaya, ketika dia gagal, ketika dia sedang merangkak bangun, ketika dia belajar untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Itu Roh Kudus dengan karunia-Nya, dengan kasih karunia kekuatan supranatural itu gak berhenti menolong setiap orang percaya untuk satu, bisa menghadapi kesulitan hidup. Menjalani tanggung jawab hidupnya dengan baik. Dan memberikan hidup yang berkontribusi kepada masyarakat. Kalau saya katakan ini menjadi orang yang sehat. Menurut standar Alkitab, Imago Dei, menurut standar WHO. Aduh saudara tahu gak WHO bilang orang sehat itu apa? Orang sehat itu orang yang bisa mengenal kapasitas dirinya, mengembangkannya. Orang yang bisa bekerja, belajar secara efektif dan produktif. Dan orang yang bisa berkontribusi untuk orang lain, untuk lingkungannya, itu orang sehat. Orang yang gak sehat itu dalam hal ini mengalami masalah. Dan Roh Kudus bekerja untuk menolong kita bertumbuh, berdaya, sebagai orang yang sehat sesuai dengan gambar dan rupa Allah di dalam Yesus Kristus yang dia gambarkan. Ada saudara sekalian? Saya boleh kata sampai umur segini sekarang saya 63 saudara sekalian. Kalau mau belajar, kalau kita percaya, orang percaya mau belajar, nggak ada yang nggak bisa belajar. Sejauh saudara mau, itu ada kebutuhan pelayanan, saudara mau belajar, you can do that. Asal mau belajar, percaya nggak? Lagi dilahirin Anda bisa apa? Cuman bawa benih-benih bakat dari orang tua, betul nggak? Kalau orang tuanya nggak peka, nggak mengembangkan, nggak jadi kemana-mana. Tapi ketika ada hantaman kesulitan hidup, dari nggak bisa jadi bisa, betul nggak? Ini main musik nusi bakat nih. Tapi kalau kepaksa orang nggak bisa musik karena kepaksa mau melayani Tuhan, bisa nggak belajar? Bisa. Nanti saya mau nyanyi di belakang ya. Sebetulnya saya tuh nggak bisa bagus musiknya apa? Tikio dulu mimpin kursaat, Kurnia Stephen Tong tuh kalau ngajar, kalau paduan suara tuh landarnya tinggi. Wah haleluya saya bisa mimpin. Saya gak bisa baca not. Gimana bisa ngajar kur? Ya kan? Tune up kadang-kadang bisa salah masuk nadanya. Tapi saya bisa nyanyi. Saya suka nyanyi. Karena butuh, mau, bisa belajar, bisa ngajar kur. Ya. Butuh, perlu masak, gak suka masak, bisa. Kadang kepake, kadang enggak. Tapi kalau mau lama-lama enak juga. Nah, saya jarang masak sekarang. Kalau ada yang bisa masak, saya gak akan masak. Tapi kalau kepaksa, suamiku kemarin ngomong. Istri saya ini jarang masak, tapi kalau masak, masakannya enak. Suami yang ngomong gini loh. Suamiku kalau jadi dosen, pedit ngasih angka. Jadi dia ngomong gitu, aku rasa there's a good credit for me. So saya rasa gak ada yang gak bisa. Terakhir saya belajar akuatik. After pandemi, pelayanan susah. Lewat pandemi, saya punya masalah, ada urat kejepit, sakit-sakit umur 60-an, 50 menjalan banyak masalah. Pengen sehat, hidroterapi. Singkat cerita ada yang ngajarin, aku bisa, aku bilang ke komisi wanita. Kita mau buka gak pelayanan baru nih untuk orang yang membutuhkan. Kita buka kelas hidroterapi, sembuh. Gimana, siapa yang ngajar? Gue yang ngajarinnya. Bisa gitu, udah belajar, bisa. Murid saya banyak loh sekarang, saudara sekalian. Dari kalangan emak-emak nggak punya duit sama yang punya duit yang mau bayar juga ada. Gratis kelas gaya saya semuanya gratis. Kalau kelas tuh belajar 1 jam tuh 300.000 paling sedikit. Saya heran juga gitu ya. Nggak ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa. Apalagi untuk pelayanan. Dan di situ Roh Kudus sumber segala hikmat kasih karunia Allah. Siap memberikan kepada siapa saja yang berkenan, bersedia, terbuka. Dipimpin dipakai Roh Kudus. Amin. Yang penting tadi mau dipimpin Roh Kudus, lahir baru, terima, dibina, dibentuk, dimurnikan, disucikan, diperdayakan. Gak ada orang yang hidupnya terlalu rusak, klik berikutnya, yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan, didewasakan oleh Tuhan dan diperdayakan oleh Tuhan. Ya, ini satu orang namanya tuh James Giam ya. James Giam ini adalah seorang besar dalam keluarga yang kurang bagus. Singkat cerita, papanya itu
jago banget gitu ya, narkoba gitu kan. Jadi dia dari kecil udah mainnya sama narkoba. Jadi geng, jadi mafia. Keluar masuk penjara. Wah, hidupnya mau tobat berkali-kali sampai umur 40-an tuh batal terus. Memang masalah stigma juga ada. Belakangan saya kira juga kalau orang udah main narkoba itu pasti brainnya udah ngalamin disorder juga karena pengaruh syarafnya, cara kerja, cara hidupnya, cara mood controlnya itu pasti juga ada masalah. Jadi dia nggak pernah berhasil kalau mau jadi orang baik ya. Jadi akhirnya jatuh lagi paling gampang jatuh di lubang yang sama. Cari duitnya gampang, nyambung hidup, ketangkep lagi. Dia pikir mungkin dengan menikah jadi baik. Ada orang kan begitu kan, bermasalah menikah aja barangkali jadi baik kan begitu kan. Punya anak bandel kawinkeun we cenah cek bahasa Jerman mah. Kawinin aja udah kawin punya tanggung jawab jadi bener. Aduh saudara itu solusi yang gak bener ya. Belum diri bener mau nikah tanggung jawab hidup orang tambah gak bener ya. Dia pikir menikah, kesian istrinya ya. Jadi punya anak sama anak kedua lagi anaknya ulang tahun dia masuk ke penjara lagi. Aduh dia juga putus asa gimana. Tapi Tuhan itu luar biasa loh. Ya ada mulai kesadaran hidup ini dia udah tanggung jawab kok kenapa begini. Nah di gereja puji Tuhan gereja di penjara itu ada pelayanan-pelayanan yang akhirnya lagi Injil diberitakan itu pekerjaan Roh Kudus sudah tiba waktunya ya. Gak tahu siapa yang berdoa untuk orang ini mungkin mamanya mungkin temennya siapanya gitu yang perhatian sama dia atau mungkin orang yang kunjungan penjara dan melihat dia seorang yang wah garang putus asa gimana mendoakannya. Roh Kudus bekerja. Satu hari dia meresponi Injil, terima Tuhan Yesus dilahirkan baru. Hidup gak begitu mudah mengubah, tapi dia mulai berubah hidupnya. Oke? Dan dia mulai di situ mulai ikut kebaktian, dia mulai ikut pelayanan. Karena dia orang pinter loh sebelumnya. Orang jual beli narkoba tuh mesti pinter kalau enggak gimana? Mesti pinter tahu celah-celahnya kesana kesini. Betul nggak? Menghindari polisi gimana jaringan mesti pinter gitu kan ya. Sekali kesangkut salah aja jadi kena sama polisi gitu ya. Tapi masih punya nyali, mencoba lagi sampai berkali-kali keluar masuk penjara gitu ya. Nah singkat cerita dia tuh satu kali mulai Tuhan tumbuhkan keinginan untuk melihat anaknya. Ya dia berdoa Tuhan kalau saya nggak mau punya anak rusak kayak saya. Ya dia kepingin ketemu anak. Tuhan buka jalan. Bisa nggak sengaja dia ketemu sama anaknya yang udah remaja. Dia ngintip di mana anaknya tinggal, rumahnya, apanya. Dan pelan-pelan istrinya terbuka kepada dia. Singkat cerita. Mereka dipulihkan saudara sekalian. Sebagai suami istri. Sebagai rumah tangga yang sehat. Dan dia sekarang seorang yang melayani Tuhan. Dengan kehidupan yang sungguh-sungguh diubahkan. Something very hard and impossible. Kalau orang gak pernah berurusan dengan narkoba, sudah gak tahu orang udah kena narkoba tuh susah banget. Bisa ditolong hanya oleh anugerah Tuhan. Dan it's possible. Roh Kudus bisa menolong. Ajaib gak? Ya, so pekerjaan Roh Kudus dalam hidup pribadi orang, entah dalam keadaan kurang baik seperti apapun, Roh Kudus bisa bekerja. Nah dalam kehidupan jemaat bagaimana? Jemaat itu adalah kumpulan orang-orang percaya tadi. Gimana hidup orang percaya bersama-sama? Roh Kudus bagaimana berperan? Klik berikutnya. Roh Kudus dalam kehidupan berjemaat, dinamika kehidupan jemaat ada beberapa hal. Beberapa yang boleh saya katakan. Pertama memberikan kekuatan hidup atau empowering. Saudara orang hidup bersama ya sebagai gereja Tuhan. Hidup bersama sebagai keluarga Tuhan juga hidup bersama ya. Keluarga adalah jemaat terkecil ya. Kumpulan orang percaya gereja terkecil di dalam tubuh Kristus itu nggak mudah. Orang menikah ketemu orang berbeda, punya anak, waduh banyak cerita lagi ya nggak? Teman-teman di gereja di sini mah nggak ada ya. Kalau saya udah sering dengar tuh yang di komisi wanita saya aja, saya sekarang masih pegang komisi wanita junior ya. Kenapa sih Anu gak dong? Dia lagi tersinggung. Kenapa bisa tersinggung tuh? Ya si itu ngomong begini, ada aja saudara hidup bersama apalagi emak-emak ya ibu-ibu teh aduh urusan kecil tuh urusan ada aja nggak tahu bapak-bapak gitu nggak soalnya gua nggak punya pikiran bapak gitu kan pikiran ibu ada aja sampai sering kok yang gitu kok jadi ribut sih saya bilang gitu kan inilah saatnya justru kita mesti masing-masing punya argumentasi sendiri jadi hidup bersama tuh nggak mudah saudara sekalian susah tapi begitu kita percaya dan belajar terbuka untuk dipimpin Roh Kudus yang susah itu jadi bisa didamaikan oleh Tuhan. Amin dan amin. Oh saya melihat itu again and again. Ya, Roh Kudus juga menolong orang percaya hidup bersama. Memberikan kekuatan hidup untuk bertahan menghadapi orang yang sulit. Dan bertahan tetap hidup bersama dalam rumah tangga sekalipun misalnya. Ya, itu dalam hidup bersama bukan hidup pribadi aja mengatasi masalah yang terjadi di dalam diri. Dalam hidup dengan orang lain. Sudah dengan kasus-kasus mental health itu belakangan saya mulai melihat.
Kami membangun komunitas juga misalnya dengan sebagai orang yang spouse-nya punya gangguan kesehatan mental, entah bipolar, schizofren, apa aja lah ya, anxiety disorder, depresi, bla bla bla. Saudara sekalian itu nggak gampang loh, dan kadang-kadang bisa membuat orang tuh nggak tahan. Ada yang memilih, Bu, saya harus bercerai. Dan saya bilang saya nggak menyalahkan. Saya nggak bisa bilang juga bertahan, you gumuli sendiri. Karena apa yang kamu hadapin orang nggak ngerti. Ini bukan soal iman, ini bukan soal ketaatan, ini soal yang memang susah di ngomong. Kecuali Anda tersedia untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena ini jenis penyakit, bukan jenis karakter yang jelek. Penyakit di otak bikin orang jadi sulit sekali ditebak dan didampingi, ya. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kuasa Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus berhasil bertahan dengan orang yang sulit sekalipun. Beberapa ada di pasangan yang begitu di komunitas saya, Kaumi Care for Overcomers on Mental Illness. Dan waktu saya melihat kehidupan mereka, aku memuji Tuhan. Bagaimana pasangan ini dikasih kekuatan hidup. Saya udah minta izin, waktu saya bilang boleh saya pakai cerita kamu, semua tidak dikeluarkan. Tapi kisahnya, karena itu sangat inspiratif, boleh Bu. Seorang wanita yang dari kecil keluarga baik, tapi dia pikir adatnya jelek. Dan belum tahu orang waktu itu apa yang namanya mood disorder, apa yang namanya bipolar, itu belum tahu. Nah, pokoknya gampang marah gitu loh orang. Nanti marah, nanti senang, nanti pokoknya sekeluarga adik kakak bilang, ini si Cici apa Dedek jelek adatnya. Pokoknya kalau dia lagi mulai ngambek semuanya masuk kamar masing-masing. Biarin dia sendiri, kan gak ada sparing partnernya, dia gak ribut dong kan. Beduk sendiri aja, ngomel-ngomel sendiri, udah nanti reda-reda sendiri. Jadi begitu aja, jadi survive di keluarga. Ini keluarga ajaib juga deh, kasih karunia Tuhan turun atas mereka ya. Ada orang yang mau nikah juga, karena semuanya baik, pintar. Udah menikah pikir ini sifatnya rada galak gitu, mungkin meledak-ledak orang bisa begitu, udah nikah kali baik. Tetap aja begitu. Sampai pernikahan tahun ke-15, aduh itu kalau udah lagi, dia kalau lagi mani itu dorongannya belanja. Bisa beli baju, 15 style jaket, sepatu, 20 style. Pakai sepatu 20 teh kapan habisnya gitu ya. Saya beli sepatu aja 5 tahun 10 tahun bisa awet kadang-kadang kalau nggak dipakainya ngaco-ngaco mah ya. Waduh, sampai suaminya gak tahan setengah mati. Dia bilang, wah kenapa begini ya. Pelayanan di gereja pintar sekali pelayanannya saudara sekalian. Luar biasa sekali pelayanannya. Memang bakat. Cuman adatnya jelek kata orang. Padahal bukan adat jelek. Brain disorder di dalam moodnya. Dan saudara singkat cerita dia akhirnya berobat. Dan dengan pengobatan menjadi lebih stabil. Dan saya kagum suaminya bisa bertahan hidup mendampingi. Dan anak-anaknya. Si mami nih mau mani. Dia aduh gue nih rasanya ada gejala. Karena dengan pengobatan ini menjadi bisa ditekan. Terkendali. Kalau tanpa pengobatan depresinya. Kalau depresi gak mau keluar, gak mau mandi, gak mau makan, gak mau ngapa-ngapain bisa lama. Tapi dengan pengobatan 2 hari udah baik. Dan dukungan keluarga itu. Si maminya lagi-lagi mau mani. Belanja. Suruh mami belanja. Mami daging habis, mami sayur habis, mami saya perlu. Jadi mamanya lagi dorongan belanja, pengen belanja daripada belanja gak karu-karuan. Belanja yang benar-benar punya yang keluarga butuh. Jadi tersalurkan dengan baik koordinasi keluarga. Gue bilang ini keluarga ajaib banget. Roh Kudus menolong satu keluarga untuk hidup surprise seperti itu. Kekuatan hidup menghadapi situasi sulit ya. Roh Kudus menguduskan, memurnikan, purifying. Itu banyak ayatnya saudara baca sendiri ya. Jadi begini, menguduskan tuh membersihkan. Yang kotor. Menguduskan itu dalam arti memisahkan untuk tujuan yang khusus. Itu juga menguduskan ya. Jadi Roh Kudus itu dalam hidup jemaat bersama-sama. Lewat pengalaman hidup bersama. Waktu kita ketemu orang yang sulit. Di tengah keluarga kita ketemu pasangan yang tadi saya katakan tidak mudah. Atau ada yang orang tua ke anak atau anak orang tua. Itu sebetulnya merupakan proses Roh Kudus bisa bekerja untuk menolong kita. Memurnikan iman kita semakin sungguh kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan dan sesama semakin murni. Bukan karena ada apa-apanya. Bukan karena apa-apa tapi betul-betul kasih yang agape. We learn how to love. Kami belajar untuk mengasihi, menerima kondisi yang terus berproses. Yang Tuhan belum selesai kerjanya. Dengan putra kami. Yang kadang-kadang begitu bisa mengecewakan berkali-kali. Bikin sakit hati berkali-kali. Tapi kami tahu itu bukan maunya dia. Karena kalau dia lagi wajar, normal. Everything just normal gitu. Even good. Karena pada dasarnya baik, dibesarkan baik gitu kan. Ya kan? Nah, sangat manis sekali gitu kan. Itu belajar mengasihi, mengampuni, melayani. Memberi berkorban dengan kasih dan iman yang semakin dimurnikan. Yang tanpa pertolongan Roh Kudus. Pakai kacamata dunia. Sangat masuk akal kita mudah menyerah. Tapi oleh anugerah Allah.
Bukan karena kita hebat bisa, karena Roh Kudus menolong, itu kita bisa dan itu dimurnikan terus. Orang dalam pelayanan dengan menghadapi pasangan yang sulit, kekecewaan sama orang yang memang orangnya bermasalah. Saudara ada nggak yang sudah dikecewakan, saudara masih tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, itu dimurnikan Tuhan. Benar-benar melayani karena Tuhan, bukan karena orang. Betul nggak? Di gereja berapa banyak gereja yang dipercaya, maaf di sini bukan ngomong di sini ya, ada aja di mana aja di seluruh dunia, di Indonesia juga ada beberapa yang dipercayakan makin di bagian keuangan, moro-moro jeblok gitu hilang orangnya. Keki nggak? Lagi pembangunan, ini udah jadi gedung gereja pembangunan ya, lancar semuanya. Itu lagi begitu dananya dilipat, tergoda. Saudara bagaimana saudara bisa belajar dimurnikan iman mengasihi Tuhan ketika menghadapi kekecewaan seperti itu? Dikecewakan, you still love God, trust God, and trust His church, gereja Tuhan untuk tetap saya jadi anggotanya. Bagian gereja, berbagian untuk membangun pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, pindah gereja, kapur alasannya ABC. Dikira ke gereja lain lebih baik. Lebih baik. Banyak orang lain pindah ke sini pikir sini lebih baik karena gerejanya dia dianggap kurang baik. Nggak ada gereja yang sempurna. Tapi lewat ketidaksempurnaan Roh Kudus memurnikan hati kita, kasih kita, karakter kita, kesabaran kita, kerendahan hati kita, penguasaan diri kita bagi kerajaan Allah dan pembangunan tubuh Kristus. Sehingga apapun yang dikerjakan orang tahu Roh Allah ada di sana. Amin. Ya, Roh Kudus bekerja untuk apa di dalam kehidupan berjemaat? Roh Kudus mempersatukan. Oh, it's a wonderful thing. Bayangin udah pengalaman macam-macam butrat-butrit kayak begitu ya. Orang yang berbeda-beda. Tapi siapa dan di mana orang bisa berkumpul bersama-sama. Dan untuk tujuan yang sama bagi kerajaan Allah. Saling memberikan yang terbaik dari diri mereka. Dari hati mereka, bakat mereka, pengalaman mereka. Uang mereka. Untuk pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam Kristus dan Roh Kudus yang melakukannya. Amin. Saudara bisa latihan sempurna. Secara skill, secara pengalaman. Tapi kalau saudara satu di dalam roh, itu ada kuasa yang ajaib. Yang bikin merinding. Itu berasa tuh. Saya udah sering ikut kebaktian macam-macam. Ada suasana-suasana kebaktian yang kalau sebelum khotbah tuh saya tuh rasanya ngantuk setengah mati. Kenapa ya? Aduh susah banget nih otak tuh kayaknya diajak kerja sama nih susah. Tapi ada yang kebaktian saya persiapannya biasa-biasa aja gitu. Tapi begitu masuk suasananya perasaannya kayak kalau lampu tuh nyala semua gitu loh. Ting 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 kok nyambung ya nggak kepikiran sampai kadang-kadang saya suka bikin catatan khotbah sekarang udah pakai PowerPoint susah pakai khotbah sendiri lagi ngedadak-dadak karena semuanya udah dicatat di situ ya. Kalau dulu kan kagak kan bisa bikin perubahan mendadak. Aduh ada gerakan yang berbeda. Peng. Itu Roh Kudus kalau bekerja di dalam jemaat Tuhan. Di mana orang yang berbakti, orang yang melayani. Gak lihat pendidikan saudara, status sosial saudara, status education saudara. Tapi saudara punya hati. Yang mulai lahir baru bertumbuh di dewasakan itu dijadikan satu. Kekuatannya luar biasa. Makanya Yesus bilang, itu ada satu kuasa dicurahkan daripada Tuhan. Melalui kehadiran Roh Kudus. Ketika mempersatukan orang percaya. Ada sesuatu yang tidak bisa dilawan. Ingat gereja mula-mula lagi doa bersama-sama menghadapi penganiayaan. Ya kan? Goncang tuh gedung juga coba bayangin. Kayak gempa bumi tapi gedungnya gak runtuh. Hebat gak? Hebat itu. Itu kerjaan Roh Kudus. Walaupun terjadi gempa bumi tapi gak hancur. Ya kan? Tapi bisa bikin hancur pintu penjara aja sampai rontok. Itu pekerjaan Tuhan tuh melalui rohnya. Ada amin? Jadi kalau orang percaya hidup benar-benar di dalam Tuhan Yesus tuh it's wonderful ya. Something miraculous, something powerful itu bisa bekerja di dalam kita. So kita penting bukan cuma tahu, tapi belajar makin mengalami, menyerahkan diri dipimpin satu dengan yang lain. Kita akan rasakan pelayanan kita makin murni, makin indah. Benar-benar sepikir, sehati dengan Kristus, seroh segerakan. Itu Kristus kepalanya di dalam gereja itu wonderful. Dan terakhir, Roh Kudus itu menghibur dan mendampingi. Ya, kemudian memperlengkapi dengan karunia di mana ada kurang sehingga pelayanan kebutuhan kehadiran gereja di tengah dunia. Gereja di tengah tantangan zaman yang berubah tak terduga. Apalagi zaman sekarang kayaknya perang dunia ketiga udah makin dekat walaupun mungkin belum dalam 100 tahun juga mungkin enggak gitu ya. Tapi sudah semakin dekat dengan gejala-gejala yang terjadi. So bagaimana gereja Tuhan bisa hadir? Bisa memberikan penghiburan, pendampingan, pertolongan. Dan kehadiran yang melengkapi zamannya itu
kecuali gereja Tuhan. Orang percaya perorangan dan bersama-sama bersedia dipimpin, digerakkan oleh Roh Kudus menjadi berkat bagi orang lain. So saya juga hardly believe bahwa tadinya kok ada ya pekerjaan Tuhan bisa begitu, dan melalui satu hal yang tadinya kelihatan tragis, unbelievable, God can allow that thing happen to such a family like this gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan itu ajaib. Ya, kalau kita kemarin mengalami pandemi COVID itu sesuatu yang mengerikan. Saudara tahu nggak sekarang ada pandemi yang nggak tahu sampai kapan, dan itu tidak akan berakhir seperti COVID yang sudah menjadi penyakit flu biasa gitu ya. Yang namanya sekarang adalah pandemi mental health, mental illness, gangguan kesehatan mental. Itu di mana-mana di seluruh dunia. WHO mengatakan standar organisasi kesehatan dunia per given year, per setiap tahun itu satu dari, dulu 5, sekarang dari 4. Dulu 20%, sekarang 25% orang dewasa. Orang dewasa like you and me pasti ada yang pernah akan mengalami gangguan kesehatan mental. Mulai dari yang mild, stres, depresi ringan sampai yang berat. Ya, schizophrenia, ya. Bipolar yang severe punya itu banyak macamnya itu ya. 17% anak muda, 1 dari 6, 7 anak muda, youth bisa mengalami. 10% anak-anak, kids itu bisa mengalami. Kids have parents, anak-anak punya keluarga, punya siblings. Youth juga punya keluarga. Orang dewasa masih punya teman, jadi hampir seluruh dunia terdampak. So bagaimana gereja Tuhan di tengah keadaan seperti ini bisa hadir dan menjadi berkat. Hadir dan membawa pengharapan. Karena jenis penyakit itu yang kalau jantung jelas jantung bisa dipindai bagian mana macet, mengpet, tersumbat, dioperasi, di bypass, di ring dan lain sebagainya. Kelihatan. Oh ginjal, gagal ginjal ya dicuci darah masih bisa paling jelek. Atau ada transplant ginjal kalau ada yang nyumbang. Masih bisa. Kalau otak mengalami gangguan, ini 100 miliar syaraf bagian mananya yang menyebabkan, bagaimana? Belum sampai ke sana. Dan ini otak pusat kontrol, orang mikir, orang berproses, memproses data, orang berespon, bereaksi, mengontrol mood, interaksi, perilaku, sosial, dan fungsi tubuh. Makanya kesehatan mental itu adalah hak ajazi setiap manusia dan dignity seorang manusia. Orang yang sehat mentalnya baru benar-benar sehat. Itu orang itu punya satu dignity. Orang yang gak sehat tuh kehilangan dignity. Karena dia bersikap berperilaku yang tidak terlalu normal. Tidak mudah dimengerti. Bagaimana orang respect sama dia kan. Begitu kan. So bagaimana bisa hadir. Dan saya melihat zaman ini Roh Kudus bekerja luar biasa. Klik berikutnya. Karena pengalaman saya dengan putra kami yang sekarang saya berani buka. Sebab pekerjaan Tuhan menolong saya mengerti kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan dan sangat dulu memalukan. Gak berani ngomong, sekarang gak malu karena bukan salah kami. Ya kan? Tuhan izinkan dan 2018 waktu saya emeritus, kita ke Amerika, 2018, 2019 kita belajar dengan satu organisasi tentang kesehatan mental terbesar di Amerika. Belajar tentang penyuluhan keluarga menghadapi hal seperti ini dan saya dapat kesempatan sampai sertifikasi menjadi teacher for family with mental illness. That's why I'm teaching that now. Lalu saya mulai pelayanan itu setelah pasca pandemi. Dan saya berkenalan dengan yang namanya Jeffrey Lim. Orang Bandung, sekolah di Jakarta, sekolahnya Pak Tom. 13 to 16 year terakhir dia bilang sekolah baru lulus. Nah, nanti kambuh masuk rumah sakit. Sehat sekolah, sakit lagi masuk rumah sakit. Itu ada sekolah tuh Pak Tong luar biasa, ada sekolah masih mau tampung dia. Dia lulus jadi hamba Tuhan dan di dalam 16 tahun lagi dia setengah-setengah, kadang-kadang ngaco, kadang-kadang baik begitu ya. Dia ke Australia dia sekolah karena dia orangnya pintar, senang dengan coding, dengan angka, dengan data, dengan IT. Dia dapat master juga. Jadi dia jago sekali coding, bikin website, bikin artificial intelligence gitu, AI gitu, ChatGPT gitu, pintar sekali. Dan sekarang dia ngajar juga. Dia selama 15 tahun pertama kehidupannya, itu schizophrenia yang parah 9-10 kali masuk, bukan penjara, rumah sakit jiwa. Aduh saudara sekalian, dulu saya gak mau ngomong yang begini. Sekarang ngomong gini gue udah keluar dari mulut tuh kayak kecap nomor 1 deh. Ngoceh-ngoceh itu udah biasa deh ya, 2 tahun ngomong begini terus ya. Luar biasa sekali saudara. Mamanya saya kenal dengan mamanya itu ya.
Karena kami di Bandung kita adakan on-site meeting untuk orang yang mulai tergabung, mulai belajar. Waduh, betul-betul jadi berkat ya. Saya nggak pernah berpikir akan memulai pelayanan seperti ini, zaman seperti ini. Tuhan bekerja luar biasa. Ya, Jeffrey ini setelah 15 tahun sakit, bolak-balik, kenapa gua sakit sembuh ya. 6 bulan sakit, baik, 6 bulan sembuh, sakit lagi. Karena dia pikir kalau udah sembuh, mamanya bilang udah sembuh Jeff. Udah sembuh jangan makan obat terus karena obat ini ada efek sampingnya. Nanti kamu jadi gemuk, rada lamban lagi apa. Jangan makan, sekarang ada mama makanan semua beres, gak kayak di rumah sakit. Stop obat. Stop obat, 6 bulan pasti kumat lagi. Karena obat itu untuk mengatur transmitter di otak supaya seimbang dan otak bisa berfungsi normal. Nah kalau transmitternya udah gak seimbang lagi, jeblok lagi, sakit lagi. Dan dia bilang saya sekarang minum obat bergantung kepada Tuhan, yes. Tapi obat pun adalah anugerah Tuhan. Dan sejak dia ambil keputusan itu, dia konsul dan main di obat, mulai mengenal dirinya sendiri. Bisa diturunin dikit-dikit, dia turun lagi, mulai, gak bisa, segini batas minimalnya. Selama sisa tahun itu dia udah gak suka, sakit lagi masuk rumah sakit. Masih sakit? Dia tahu masih sakit, ada bipolarnya juga. Dia schizophrenia dan bipolar, jadi bisa dikatakan skizoafektif juga. Ya, itu diagnosa yang kadang-kadang bisa berputar-putar. Dia menikah, punya seorang istri dokter. Hebatnya ada dokter mau nikah sama orang yang punya schizophrenia bipolar. Saudara kalau punya anak, dokter mau gak dikawin sama orang gitu? Pasti saudara sumpah-sumpahin jangan, doain jangan jadi. Mereka jumpa di rumah sakit, sama-sama berobat. Tuhan ajaib gak? Punya anak, sebetulnya baiknya jangan punya karena prosentase ke anak itu genetik sifatnya, mental illness itu. Ada, jadi harus dijaga parentingnya. Pintar anaknya, cantik anaknya. Foto. Ini masih kecil. Sekarang yang terakhir saya udah punya fotonya, di profilnya udah gede, udah umur 11 tahun, 11 tahun kalau nggak salah. Very smart. Dan kami memulai pelayanan. Saya memulai pelayanan Kaumi, dia join, bantu kami pelayanan bersama berapa kali webinar gitu kan. Website kami dia yang bikin. Bu Lili bikin website. Aduh saya mah gak kepikiran ke sana. Ini Bu. 2 hari jadi website-nya sama dia. Orang pintar tuh. Bu, gini. Ya saya bikin deh, artificial intelligence. Jadi saya sekarang punya ChatGPT untuk mental health loh. Kaumi, yang perlu gratis boleh minta sama saya linknya daripada stres ke dokter malu. Ringan-ringan sendiri aja nanya tuh sama ChatGPT ini kalau gini kenapa sih? Nanti dia kasih jawaban. Lumayan bagus. Itu Jeffrey tuh. Jadi Roh Kudus itu bisa menolong orang percaya dalam situasi yang impossible. Bukan. Bisa sampai jadi berkat untuk banyak orang. Ada amin saudara sekalian? Oke? Saya gak pernah berpikir bahwa di saat kan pernah diajarin begini-begini Pak dulu. Ya gak? Coba, saudara ada gak hamba Tuhan yang ngalamin stres gitu kan? Itu sudah baik. Diterima lagi gak sama jemaat sama majelis gini? Udah pernah stres, hamba Tuhan stres. Pelayanan bagaimana jadi contoh gak? Saudara, orang udah pernah sakit jantung diterima gak pelayanan jadi hamba Tuhan? Pernah kanker, gagal ginjal, diabetes diterima gak? Kenapa orang gangguan kesehatan mental gak diterima? Bisa jadi hamba Tuhan yang baik kalau dia sehat. Komunitas itu jadi kesaksian luar biasa. Oh saya ketemu kesaksian banyak jadi dokter, jadi profesor. Orangnya dunia bilang orang gila. Sekarang gak boleh bilang orang gila. Gangguan otak. Yang kalau diobati dengan baik, didukung oleh keluarga dan komunitas dengan baik. Dan kita orang percaya, punya Roh Kudus yang seharusnya hadir, menciptakan keluarga komunitas yang mendukung. Sehingga orang-orang dianggap sampah oleh dunia. Udah gak berguna oleh dunia. Bisa punya harapan hidup yang berharga di tangan Allah. Amin. That's possible. That's happened with his life. And that's happened with my family. Saya ada di sini. Pun karena pekerjaan Allah di dalam Roh Kudus yang penuh kemurahan. Saya bisa berbicara dengan tidak stres. Karena apa? Karena Tuhan terus bekerja menolong, memperdayakan, menghibur, menopang. Ada amin? Oke. So kita lihat klik terakhir. 3 slide terakhir kira-kira ya. Masih ada waktu ya Pak ya. Hasil karya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi dan jemaat adalah. Ini lewat-lewat deh. Nanti sore aja. Sore aja udah kepanjangan ceritanya. Sore aja. Jadi hasil karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya ini lain lagi dalam rumah tangga. Kalau mau nanti sore datang lagi aja ya. 1 mendatangkan kuasa, kekuatan ilahi untuk menghadapi segala kuasa jahat, kuasa maut, kuasa
dunia, kuasa dosa, ya, kuasa penyakit, kuasa tadi kegagalan sistem manusia itu kuasa. Roh Kudus menghasilkan apa di dalam hidup orang percaya? Yang terpimpin, terbentuk, termurnikan, kasih. Ya, itu satu karakteristik yang dikatakan berharga lebih daripada segala karunia yang akan terbawa sampai surga. Yang punya kasih untuk saudara, kalau saudara belum ngalamin luka dan saudara disembuhkan, saudara gak akan ngerti dan bisa mengasihi orang lain yang terluka loh. Amin. Ya, kalau saya nggak diizinkan pengalaman ini, saya bisa jadi orang sombong. Sungguh, saya nggak bodoh-bodoh amat. Saya punya suami yang PhD. Saya punya anak-anak yang pintar-pintar sekolah. Saya punya hidup keluarga yang tahu gimana bergaul sama orang. Saya tinggal dengan mama dan mertua belasan tahun bersama. Taman mertua indah. Agak ribut sampai mereka satu persatu dipanggil Tuhan. All good. Tapi bisa sombong. Ketemu orang masalah, kurang iman. Lu kurang bagus segini-gininya. Ya, memandang enteng pergumulan orang. Sekarang dihadapin kayak gini, ditelanjangi oleh Tuhan dengan segala. Lu mau bangga apa? Gak ada yang dibanggakan kecuali kemurahan Tuhan. Kemarin saya mendampingi satu keluarga yang berduka, yang punya banyak cerita dan luka. Hubungan suami istri yang luka, suaminya meninggal dulu, istrinya terus minta pengen mati. Aduh, ketemu mama yang tiap hari ketemu pengen mati, pengen papa. Anak gue juga kehilangan papa, sedih, jadi 2 anak pun terluka. Jadi seringnya curhat sama saya, khususnya yang perempuan itu ya. Jadi kami terus kuatin dia. Nah, setelah sekian tahun sakit, on off. Lalu satu ketika kemarin ini tiba-tiba drop. Saya untung masih sempat ke sana, doain. Lalu kemarin sore lagi ngomong lagi, sekarang masuk ICU, sorry banget. Saya minta bantuan yang lain, saya mau persiapan ke Jakarta dan saya ini baru cedera minggu yang lalu, bagian sini kedudukan buckle seat belt. Jadi sakit sekali bagian untuk duduk berdiri. Ya kan? Saya bilang saya kalau ini udah mau pergi, lagi-lagi mestinya nggak rest terus lagi saya. Saya cari orang lain aja ya. Ya nggak apa-apa, saya doain aja. Ternyata meninggal kemarin. Jadi akhirnya kita mesti turun juga. Sampai malam kepada teman-teman ini. Dan itu saudara sekarang, saya tuh tidak pernah memarahi. Orang lain marahin, kamu tuh mesti sabar sama mama kamu tuh. Mama kamu tuh sakit. Jadi kalau mama kamu kadang ngomongnya menyakitkan, gak masuk akal. Lu tuh mesti terima, lu teh anak. Tapi orang gak tahu pergumulan dia sebagai anak, yang juga jadi istri orang, dan juga jadi ibu daripada keluarganya sendiri, yang punya ceritanya sendiri. Saudara, saya tidak pernah bilang, enggak, saya ngerti. Waktu dia peluk saya sembuh. Saya nyesel. Gak apa-apa, saya ngerti. Tuhan ngerti. Nanti udah ini kita ngobrol ya. Saudara, kalau gak ngalamin, kita tuh gampang jadi orang yang menghakimi. Merasa diri lebih baik, lebih pintar, lebih tahu, lebih bermoral dan rohani dari orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang mengalami pergumulan? Karena cerita hidupnya berbeda. Keadaan hidupnya, tantangannya berbeda dengan kita. Amin, saudara sekalian. Tuhan ngajarin. Waktu saya merasa saya hebat, bisa, Tuhan telanjangi lagi saya. Kemarin lagi ke Manila, nanti besok cerita gambarnya keluar. Tuhan kasih saya kesempatan diving. Gila gak umur 63 diving? Anak saya punya license diving. Suka. Saya gak suka. Seneng berenang. Tapi kan dikasih kesempatan, pergi aja. Singkat cerita, diving, bisa foto bergaya, keren. Pipi saya adalah diving. Bukan saya membanggakan. Wah, umur segini udah bisa diving, padahal gak pernah belajar. Langsung pertama kali terjun ke air gitu kan ya. Keren gak? Bahaya sekali diving. Saya suruh lagi rada mikir juga, berani gak itu? Itu pertama kali karena gak ngerti. Bisa udah, kalau udah ngerti bisa gini, bisa takut setengah mati, gak mau lagi saya. Tuhan bilang, kamu bisa karena ada seseorang selalu menolong kamu di belakang. Saya lihat video saya, iya ya. Itu yang ngaturin oksigen saya pasti aman, ke kanan, ke kiri, naik turunnya. Ini baju dikembungin, dikempesin, kalau mau melambung, mau ke bawah, kadang-kadang ditaruh batu. Itu dia ngatur semuanya, gue mau cuma pakai baju, duduk, dipasangin, klik, sepatu dipasangin, oksigen disiapkan. Siap bu, napasnya dari mulut, gitu ya. Kalau diajarin lagi di air lupa gitu kan. Nah lupa ditolong kali kedua bisa, terus bisa. Without him, what can you do? You cannot do anything. Lu salah napas aja lu mati, kekelepekan, panik di air.
masuk ke paru-paru, game over deh. Ih, serem. Serem loh. Ya. Dan saya bilang, yes God. And you know, the whole life, seluruh hidup kamu merasa kamu sudah berhasil belajar, berhasil ini, belajar ini, itu, kamu merasa hebat ya. Merasa kamu bermoral lebih baik dari orang lain ya. Without me, you are nothing. And I said, God, thank you. Ya, sampai sekarang saya merasa kadang-kadang, aduh, dulu saya anggap udah punya kasih, ternyata aduh masih kurang kasihnya. Roh Kudus menghasilkan akal budi, pemahaman, pengertian yang semakin bukan berdasarkan hikmat dunia, berdasarkan kasih karunia Allah. Di dalam situasi sulit, di dalam satu keadaan yang muskil, bagaimana berespon, bersikap, bereaksi, mengambil keputusan, menjawab pertanyaan yang sulit, atau cuma diam aja di tengah ketidakberdayaan. Itu hikmat, kuasa, kasih karunia dan akal budi itu Tuhan sediakan untuk kita bisa menghadapi semuanya. Ada amin saudara sekalian? And if we are capable of doing so many things karena pengalaman ini, apakah kita hebat? Ya kita belajar, tapi pada saat yang sama kita sadar Tuhan menolong kita. Berapa banyak ibu rumah tangga yang bergumul mendampingi suami anak yang sulit. Situasi ekonomi yang sulit, mertua yang susah, atau mertua menghadapi menantu yang susah. Dan punya hikmat akal budi untuk hidup di tengah mereka berdamai sampai semuanya berakhir dengan baik. Itu kasih karunia. Ada amin? Roh Kudus menghasilkan kekudusan hidup yang berharga yang membuat orang bisa melihat Allah, jejaknya di segala keadaan. Roh Kudus menghasilkan kerukunan hidup yang berharga yang dalam Mazmur 133 pernah saya khotbahkan kalau nggak salah di sini juga, merupakan pangkal berkat mujizat terobosan di dalam hidup. Itu kerukunan dan Roh Kudus bekerja di dalam semuanya. Wonderful nggak punya Roh Kudus? Wonderful. Klik berikutnya. So kita sebagai orang percaya nggak boleh mengabaikan. Kita perlu mengejar bagaimana mengalami kepemimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Klik. Belajarlah menjadi orang yang terbuka untuk belajar dengan bertobat. Kalau Tuhan menunjukkan sisi-sisi sudut-sudut tajam dalam hidup kita yang perlu diasah, yang perlu dirubah Tuhan. Ampuni saya masih punya ego, ampuni saya masih punya ambisi duniawi, ampuni saya masih punya kasih yang kurang bersih. Tuhan ampunilah saya. Kita perlu belajar taat untuk bertumbuh. Untuk melepaskan apa yang kita pertahankan. Ya. Untuk mempertahankan apa yang kita udah mau menyerah. Tuhan bilang bertahan. Mungkin hubungan rumah tangga. Mungkin komitmen untuk menolong orang. Bertahan. Ya. Lalu berserah untuk saat-saat yang dimana kita udah gak tahu mesti bagaimana. Berserah sambil terus bekerja. Entah sambil diam, entah sambil berjalan. Melakukan apa yang kita rasa, aduh sudah susah. Pada waktu kami belum tahu jawaban kenapa Tuhan begini. Kita cuma bisa belajar bolak-balik tobat. Kadang-kadang kita marah, jengkel, sebel gitu ya. Pada waktu anak saya sakit lagi gitu kan. Belajar taat. Tetap bertumbuh lagi mendampingi itu tidak kehilangan hati yang mengasihi Tuhan dan gereja Tuhan dan pelayanan karena mengalami hal yang sulit. Dan tetap berserah. Aduh saya kagum sama suami saya yang selalu bersabar. Untuk tetap mendampingi ketika kadang-kadang saya udah pengen menyerah. Tapi kita saling menguatkan. Dan kami berharap kita sudah hampir di ujung perjalanan. Karena ada satu perubahan-perubahan yang saya tahu bukan pekerjaan manusia, pekerjaan Allah yang dilakukan dalam hidup kami dan terutama anak kami. Jadi dia udah umur 35 dan kita berkata 2 hari yang lalu dia bilang, Mami aku nakalnya rasanya udah cukup ya. Dia ada mental illness, tapi ada pilihan-pilihan yang dia pilih untuk mengatasi penyakitnya dengan cara yang salah. Rasanya udah cukup. Tuhan udah kasih saya pelajaran. Itu saya ajaib dia nyebut Tuhan. Ajaib banget karena aduh dia udah gak mau nyebut nama Tuhan sama sekali. Apa saya mesti melayani Tuhan ya? Aku bilang, well God will show you. Ya, I'm happy for you to make such a decision. Dia akan buat keputusan baru. Dia mau ikut kami nanti pindah kota. Yang karena anak ini juga kami pindah kota ya. Aduh keputusan yang gak mudah ya. Jual rumah, pindah ke kota yang baru. Memulai hidup yang baru, pelayanan yang baru. Dan dia bilang, aku akan ikut. Dia akan mulai dari nol. I think wonderful. I think thanks Lord. Doakan. Ini benar-benar adalah turning point bagi putra kami yang sebenarnya kamu sudah 35 San.
Orang laki-laki itu jangan lewat 40 belum jadi orang. Tapi Tuhan baik, Tuhan kasih peluang yang besar. Dan saya berharap dia mengalami satu lingkaran bertobat, bertumbuh dan bekerja berserah di dalam Tuhan. Bukan dengan lagi kekuatan sendiri yang selama ini dia perjuangkan. Amin saudara sekalian. Hebat gak Roh Kudus kita yang dilakukan. Dan dia mau lakukan yang sama untuk hidup saudara dan saya. So A.W. Tozer mengatakan ketika memiliki Roh Kudus kita memiliki semua yang diperlukan untuk menjadi seperti yang Allah kehendaki. Apa yang membuat kita jadi seperti Allah kehendaki? Roh Kudus. Nothing more and nothing less. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangunkan, membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara hidupmu apa? Bahkan untuk sehat pun perlu Roh Kudus kan. Karena sehat itu bukan badan gak ada penyakit. Sehat itu mental kita sehat itu. Mental kita tuh ada faktor fisiknya, ada faktor psikologisnya, ada faktor sosialnya. Itu mesti sehat semuanya. Dan kita baru sehat. So we cannot even sehat tanpa pertolongan Roh Kudus. Maukah kita sama-sama sekarang berkata, ya Roh Kudus berhembuslah sekarang di tempat ini. Mengalirkanlah Roh Kudusmu. Bawa kuasamu di sini. Di dalam hidupku hari ini. Klik. Keluarkan jalan. Mau saudara sekalian? Mari kita akhiri kebaktian ini dengan satu hati yang terbuka. Oh Tuhan, saya butuh Roh-Mu dalam hidupku. Mulai hari ini sungguh-sungguh memimpin hidupku. Dalam segala hal aku mau belajar. Taat. Diubahkan. Diperbaharui. Diberdayakan. Dan bahkan dipakai oleh Tuhan. Makin kudus, makin murni. Menggenapkan rencana bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi gerejaku. Amin. Ya Roh Kudus. Ambil waktu tenang. Just between you and the Holy Spirit. Yes. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Haleluya. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Katakan. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan sekali lagi dengan segenap hati. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di hatiku. Berhembuslah di hati ini. Mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu.
yang merasakan pergumulan panjang di dalam keluargamu. Engkau mungkin berputus asa, engkau mungkin ada kadang-kadang kecewa tapi gak berani ngomong sama Tuhan karena tahu mestinya gak boleh kecewa. Tapi hati ini sakit, pedih, menanti, kosong, tak berdaya, penuh pertanyaan. Kadang-kadang saudara ingin give up, saudara bilang udah capek Tuhan, sampai kapan? Tapi hari ini, di dalam hari peringatan turunnya Roh Kudus, firman Tuhan mengingatkan ada roh yang diutus Yesus yang terus bekerja, mendampingi, menolong, menghibur, menguatkan, menguduskan, memberdayakan engkau. Dia mau engkau menang, dia mau engkau tumbuh, dia mau engkau kuat, dia mau engkau berdaya dan jadi pemenang. Ada banyak orang sudah melewati lingkungan-lingkungan tajam seperti ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, maukah engkau saat ini berkata, Tuhan, sekarang aku mau kembali lagi. Membuka hati hidupku, dipimpin kembali, dikuatkan lagi, dihibur lagi, dimurnikan lagi, diberdayakan lagi Tuhan. Dan aku serahkan semua serpihan-serpihan hancur hidupku untuk boleh dipulihkan. Di tangan-Mu dipakai menjadi bejana yang berguna untuk tujuan kemuliaan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Haleluya, urapilah. Dan tidak ada hal yang indah berkenan di matamu selain orang yang hatinya hancur di hadapan Tuhan dan bersedia untuk Engkau pulihkan. Kami sudah datang mendengar firman-Mu dan menerimanya. Bekerjalah sesuai dengan kelimpahan kuat kuasa-Mu, kemurahan-Mu yang tak terbatas. Biarlah Roh-Mu memimpin setiap kami dengan urapan yang terus menerus diperbaharui sampai rencana-Mu genap dalam hidup jemaat-Mu. Sampai kami siap bertemu muka dengan Tuhan. Dengan membawa buah-buah kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua katakan amin. Thank you and God bless you. Baik saudara, kita bersama-sama bangkit berdiri. Dengan segenap umat percaya sepanjang zaman di berbagai tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memberikan persembahan sebagai ekspresi ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Tuhan, kami sekali lagi datang mengucap syukur kepadamu. Kami sudah masuk pada minggu terakhir daripada bulan ini, bulan Mei. Dan kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan
dan berkecukupan di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur khususnya pada pagi hari ini Tuhan, kami benar-benar dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh sekali lagi memotivasi kami untuk lebih taat lagi berjalan mengikuti tuntunan Roh-Mu. Kami mau kumpulkan ya Tuhan apa yang sudah Kau berikan terlebih dahulu kepada kami, dan biarlah Engkau terima dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu oleh pengelolaan yang baik dan bijaksana yang Kau berikan juga kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupku? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, buddhakan kuasanya. Bawalah rencanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang terketuk nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, gunakan kuasanya. Oh anugerah ilahi mengalir terus, tak berubah kasihnya. Rencanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus yang kami janjikan. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, gunakan kuasanya. Oke, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur ketika Engkau mati 3 hari lamanya dan bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan Engkau punya kuasa. Dan ketika Engkau naik ke surga untuk membuktikan dari sana Engkau datang. Dan Engkau tidak meninggalkan kami sendirian sebagai yatim piatu. Engkau menyertai gerejamu. Engkau menyertai setiap kami anak-anakmu yang Kau kasihi, yang Kau beli dengan darah yang sangat mahal yang tertumpah di atas kayu salib. Dengan mengutus Roh Kudus yang diam di dalam hati dan hidup kami. Tuhan, ampunilah kami jikalau seringkali kami kurang mentaati pimpinan Roh Kudus. Bahkan kami tidak memberikan ruang yang cukup untuk Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Sementara sebetulnya di dalam hidup kami banyak pergumulan, banyak dinamika yang seringkali membuat kami ini seolah-olah terlalu lelah berjalan. Dan kami kurang memanfaatkan pendampingan Roh Kudus yang bahkan Kau berikan sebagai anugerah untuk menyertai kami. Tuhan, biarlah melalui firman yang kami dengar pada pagi hari ini, sekali lagi kami mau berkata, Tuhan, ini hati kami. Penuhi lagi sekali lagi dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami boleh sungguh-sungguh merasakan. Bahkan kemudian kami dapat mengamini tanpa Roh Kudus kami bukan siapa-siapa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, bekerjalah Roh-Mu dalam kami. Sehingga kami bukan hanya bergumul untuk semua hal yang bersifat internal, yang menjadi kelemahan-kelemahan kami. Bahkan kami juga boleh percaya. Ada sakit penyakit baik itu secara psikologis, secara mental maupun secara fisik. Juga oleh kuasa
kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau boleh meringankan bahkan menyembuhkannya. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu dengan satu persatu pergumulannya yang hamba-Mu tahu dan saat ini di dalam hati mendoakannya, tetapi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Dan hamba-Mu pun percaya pada waktu hamba-Mu berdoa seperti ini, setiap jemaat-Mu di tempat ini menaikkan pergumulannya kepadamu. Bekerjalah Roh-Mu ya Tuhan saat ini, ketika kami sedang berdoa kepadamu. Dan kami mengucap syukur. Roh Kudus memberikan keyakinan dan kesaksian di dalam hati kami. Sehingga kami boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Itu sebabnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tetapi Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Jangan lupa setelah ini turun ke basement ada persekutuan. Terima kasih.